kita sebagai ciptaan Tuhan, terlebih kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus terus merenungkan kebaikan dan kemurahan Tuhan itu dalam hidup kita. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan. Kalau kita boleh sampai hari ini, kita boleh mendapatkan sesuatu yang luar biasa, melakukan segala aktivitas pekerjaan kita. Kita ingat semua itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mengingat kebaikan dan kemurahan Tuhan, bukan hanya di saat kita mendapat berkat, bukannya di saat kita bahagia, bukan hanya di saat kita mendapat sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Tetapi saya mau sampaikan buat kita, keadaan apapun, kita diberkati, kita mendapat sesuatu yang sebenarnya menyedihkan dalam hidup kita, mungkin dalam keadaan kesulitan, tetapi kita terus mengingat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Maka dalam firman Tuhan itu berkata, bersyukur dalam segala hal. Kenapa kita harus bersyukur dalam segala hal? Itu satu tanda bukti bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kita terus mengingat dan menyadari bahwa semua hidup kita itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Tuhan sungguh luar biasa mengasihi dan melindungi kita, menjagai kita, dan menyatakan kebaikan dan kemurahannya dalam hidup kita. Kita dapat melihat Raja Daud itu bukan hal yang mudah perjalanannya. Maka dia katakan di dalam Mazmur pasal 23 ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di hadapan lawan. Lawan bukan hanya berbicara di antara manusia, tetapi lawan itu termasuk persoalan dan masalah, tantangan, tekanan yang kita hadapi. Tetapi Raja Daud tetap menyaksikan dan merenungkan, mengingat kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Sungguh luar biasa kalau kita mengingat masa lalu kita, bahwa sampai hari ini ternyata kebaikan dan kemurahan Tuhan itu sungguh besar dalam hidup kita. Terkadang manusia tidak mau mengingat, lupa, lalai, karena mungkin persoalan dan masalah yang dihadapi. Tetapi saya mau sampaikan, persoalan apapun, saudara bahagia, saudara diberkati, dan saudara mengalami persoalan, mungkin lagi dalam keadaan sakit, lagi punya kesulitan. Hari ini saya mau katakan, ingat kebaikan dan kemurahan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ada pujian berkata, ada mujizat ketika kita bersyukur. Ada mujizat ketika kita mengingat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sungguh mengasihi kita. Dan ingat kebenaran firman Tuhan, berkata begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa. Kita sudah dianugerahkan keselamatan yang besar dalam hidup kita. Tuhan tidak mau kita binasa, tapi Tuhan ingin kita semua diselamatkan oleh Tuhan. Maka setiap kita harus mengambil komitmen, keputusan. Aku percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat satu-satunya. Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya adalah kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan, karena ada janji Tuhan bagi orang-orang yang mengasihinya. Kalau kita melihat Mazmur pasal 145 ayat 20 berkata, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau saudara mengasihi Tuhan, kalau dengan saudara dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan mengasihi Tuhan, tidak perlu takut dan tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu, sebab Tuhan menjagamu,
Sebab Tuhan melindungimu, sebab Tuhan menyembuhkanmu, sebab Tuhan memeliharamu, mencukupi segala kebutuhan keperluanmu. Dan Tuhan selalu memberikan hikmat bagimu di dalam melakukan segala aktivitas tunggal dan segala jawabmu. Saudara kasih dalam Tuhan, sebab saudara mengasihinya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang menuruti firman-Nya. Kalau lihat Yohanes pasal 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Inilah konsekuensi kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan adalah menuruti firman-Nya. Jangan kita abaikan firman. Baca firman itu dan renungkan dan lakukan. Turuti firman Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ada orang-orang yang saudara kasihi, maka apapun yang dia minta, pasti saudara turuti. Begitu juga kita. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kita juga harus benar-benar mengasihi Dia. Dan apa yang Dia perintahkan, isi firman-Nya itu, kita harus turuti. Kita utamakan firman-Nya itu di dalam hidup kita. Kalau Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita dituntun, kita diperintahkan untuk mencari kebenarannya, mau beribadah, bersekutu, berdoa, melakukan kebenarannya. Itulah yang utama dalam hidup kita. Maka percayalah, apapun yang saudara lakukan, apapun aktivitasmu, tugasmu, keluargamu, akan diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan.